Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah maghrib yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Yahya MA yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada malam ini. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, pokok tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam ini membicarakan perihal akhlak, dan untuk terkhususnya membicarakan tentang akhlak dalam memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Dalam hadis ini, memuliakan tetangga iman jadi taruhan. Artinya seberapa besar iman seseorang bisa diukur seberapa besar orang itu bisa memuliakan tetangganya. Jadi siapa yang dikatakan tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Tetangga adalah orang yang tempat kerjanya dekat dengan tempat kerja kita. Namun untuk ukuran dekat sifatnya relatif. Kalau kita ada di suatu kampung,
seluruh orang yang ada di kampung kita itu mereka tetangga-tetangga kita. Kalau sudah kampung sebelah itu namanya tetangga kampung lagi. Kalau kita berada di suatu komplek, seluruh orang yang ada di komplek tempat kita itu mereka tetangga-tetangga kita. Tapi kalau sudah komplek sebelah, itu namanya tetangga komplek. Jadi dari sekian banyak tetangga-tetangga itu, yang paling berhak untuk dimuliakan adalah yang paling terdekat. Maka di sini ukuran yang ditentukan. Ada di depan rumah kita, rumah tetangga, ada di samping, ada di belakang. Mana ukuran yang paling dekat? Itulah tetangga yang paling berhak untuk dimuliakan. Lalu apa maksudnya memuliakan tetangga? Maksudnya adalah menunaikan hak-hak tetangga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kumpulan sahabat, beliau bertanya kepada mereka, "Tahu tidak kalian," kata Rasul, "apa hak-hak tetangga?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kata Nabi, ada 6 hak-hak tetangga. Yang pertama hak tetangga, apabila tetangga minta tolong, tolonglah. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita butuhkan orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian kita dari sebahagian lain. Tujuannya adalah liyatakhiza ba'dukum ba'dan sukhriyah, untuk saling mengisi, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Ada yang dilebihkan oleh Allah dari segi harta, yang lain kurang. Ada yang dilebihkan oleh Allah dari segi ilmu, yang lain kurang. Ada yang dilebihkan oleh Allah dari segi kekuatan fisik, yang lain kurang. Allah lebihkan, kata beliau, sebahagian kalian dari sebagian yang lain. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan. Jadi disinilah Allah menempatkan kita untuk hidup saling tolong menolong. Apalagi kalau kita menolong, hakikatnya kita membukakan pintu Allah akan tolong kita. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya, kata beliau, selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin ditolong Allah, banyak urusan yang tidak mampu kita selesaikan, kita sandarkan kepada Allah. Banyak harapan, cita-cita yang ingin kita dapatkan, kita sandarkan kepada Allah. Semua yang kita harapkan tidak mampu kita wujudkan kecuali dengan izin Allah. Artinya kita butuh bantuan Allah. Salah satu cara membukanya, tolonglah saudara-saudara kita. Jadi menolong adalah pekerjaan yang mulia, selagi dalam tolong menolong itu pada tataran wallah, dalam tataran fil birri wa taqwa, dalam berbuat baik dan ketakwaan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tentu saja kalau kita selaku tetangga,
Sudah hak kita ditolong oleh tetangga-tetangga yang lain, namun kalau kita minta tolonglah sebatas wajar. Karena ada tetangga yang minta tolong kepada tetangga lain, tapi dia minta tolongnya tidak wajar. Apa contoh? Andaikan di rumah kita ada sampah, lalu kita minta tolong dibuang atau dibersihkan oleh tetangga kita, ini tidak wajar namanya. Atau mungkin ada selokan air bandar yang sudah lama tidak dibersihkan, akibatnya airnya sudah berbau, lalu kita minta tolong pada tetangga membersihkan. Ini tidak wajar. Minta tolonglah sebatas wajar. Yang kedua, yang menjadi hak tetangga, kata Nabi, apabila tetangga meminjam, pinjamkan. Prinsip dalam pinjam meminjam, tidaklah seseorang itu meminjam melainkan dia butuh dengan itu. Barangkali dia sedang tidak punya, atau boleh jadi dia sedang tidak mampu dan dia membutuhkan, apakah dalam bentuk barang atau uang, maka secara prinsip tidaklah dia meminjam melainkan dia butuh. Maka sebagai tetangga kita harus memberikan pinjaman. Apalagi pinjaman itu dalam bentuk harian, kebutuhan barang harian. Yang biasa barang harian semisal cangkul mungkin, sapu, piring dan sejenisnya. Kalau barang harian itu yang dipinjam tetangga, lalu kita tidak mau memberikan pinjaman, celaka kata Allah. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7-nya, wa yamna'unal ma'un. Ibnu Abbas mentafsirkan, celakalah kata Allah bagi orang yang tidak mau memberikan pinjaman barang-barang rumah tangga. Jadi pinjam meminjam itu hal biasa. Modalnya adalah kepercayaan. Orang yang memberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan uang lebih atau pemberian lebih dari orang yang dipinjam, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebagai orang yang meminjam, karena modalnya adalah kepercayaan, kita harus menjaga amanah. Apabila yang dipinjam rusak, ganti, perbaiki. Apabila yang dipinjam itu hilang, ganti. Itulah orang yang amanah. Pinjam piring tetangga pecah, ganti. Pinjam peralatan tetangga hilang, ganti. Dan tak perlu kita menunggu tetangga itu minta untuk diganti. Harus dengan kesadaran kita sendiri. Dan kita orang yang meminjam juga seharusnya sebatas wajar. Jangan setiap hari sampai meminjam. Di rumah kita butuh sapu misalkan, setiap waktu meminjam sapu tetangga. Pagi pinjam sapu depan, nanti malam pinjam sapu tetangga di belakang, besoknya pinjam lagi. Aneh, tidak wajar lagi. Jadi sesuatu yang sifatnya kebutuhan itu mesti diusahakan ada. Tapi kalau sifatnya musiman, sesaat-sesaat, ya wajarlah kita meminjam. Biasanya kalau hidup di kampung, ketika ada walimatul urus misalnya, acara pernikahan, lalu kita mengundang orang datang dalam jumlah yang banyak, sementara peralatan makan di rumah kita tidak mencukupi, alat masak tidak mencukupi, di saat itu pinjam punya tetangga, itu wajar-wajar saja.
Jadi hak tetangga kalau dia meminjam, pinjamkan, kata Nabi. Yang ketiga yang menjadi hak tetangga, apabila tetangga sakit, jenguk dia. Dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, kata Allah, wahai anak Adam, kita manusia, saya sakit, kata Allah. Kenapa kalian tidak menjengukku? Dikala itu anak Adam, kita manusia, menjawab, ya Allah, mana mungkin engkau sakit? Engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jawab Allah, si fulan hambaku sakit, kenapa kalian tidak menjenguknya? Andaikan kalian menjenguknya, kalian dapatkan aku ada di sisinya, kata Allah. Jadi ketika ada orang yang sakit, apalagi tetangga yang sakit, sudah 1 minggu, 1 bulan, bahkan lebih, kita tidak pernah datang menjenguknya. Di akhirat nanti Allah tanya kita, kenapa tidak datang menjenguknya? Andaikan kalian datang menjenguknya, kata Allah, kalian dapat di aku ada di sisinya. Jadi banyak keutamaan bagi orang yang menjenguk orang lain dalam keadaan sakit. Dalam hadis disebutkan, apabila dia datang di pagi hari, 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai di sore hari. Apabila dia datang di sore hari, 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai di pagi hari. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita datang menjenguk, peluang besar dosa-dosa kita bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala menjenguk orang yang sakit, kita mendoakannya supaya sembuh, kita menghiburnya supaya kuat imannya, supaya sabar dalam menghadapi musibah. Di samping itu, kita malahan dianjurkan juga, mintalah doa kepada orang yang dalam keadaan sakit. Karena doa mereka, kata Nabi, kad doa'il malaikah, seperti doanya para malaikat. Maksudnya doanya lebih cepat untuk diijabah Allah. Orang yang dalam keadaan sakit, dikala itu dia berdoa, doanya lebih makbul. Kalau Nabi mengibaratkan seperti doa para malaikat. Malaikat berdoa tidak pernah ditolak. Malaikat berdoa, doanya makbul. Malaikat melaknat, laknatnya pun juga makbul. Jadi ada momentum kita minta doa kepada orang yang dalam keadaan sakit. Dan tentu saja dengan kehadiran kita, tetangga yang dalam keadaan sakit, dia merasa terhibur dan dia merasakan ada harapan untuk kesembuhan dan kesehatan di masa yang akan datang. Tentu kehadiran orang yang menjenguk itu sudah merupakan obat yang luar biasa, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, hak tetangga. Apabila tetangga dapat musibah, bertakziahlah, kata Nabi. Musibah artinya sesuatu yang menimpa, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tidak enak. Keadaan yang menimpanya sesuatu yang tidak dia harapkan, baik dalam bentuk musibah kecelakaan, musibah bencana, musibah apapunlah bentuk macam musibah, dianjurkan oleh Nabi bertakziah. Rasulullah juga bersabda, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin pun
yang datang bertakziah ke tempat saudaranya yang ditimpa musibah, kata Nabi, melainkan akan dipakaikan untuknya pakaian kebesaran pada hari kiamat. Kalau pakaian kebesaran sudah dipasangkan oleh Allah, maknanya orang itu dimuliakan Allah. Tentu kalau untuk penempatan, tempatnya ada di dalam surga. Datang kita bertakziah menjadi sebab Allah memuliakan kita. Lalu dikala takziah, apa yang kita lakukan? Secara asal dua. Yang pertama, kita takziah, kedatangan kita untuk menghibur orang yang ditimpa musibah. Kedatangan kita pastikan bahwa bisa menghibur ahlul bait, bisa menghibur keluarga yang ditimpa musibah. Andaikan kita akan mengeluarkan kata-kata, pastikan kata-kata kita bisa menghibur. Andaikan kita melakukan berbagai acara kegiatan, usahakan yang bisa menghibur orang yang ditimpa musibah. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua bertakziah untuk menyampaikan kata-kata sabar. Orang yang sedang ditimpa musibah, dia dalam keadaan lemah, tidak stabil, bahkan imannya pun down, meskipun dia seorang ustaz atau ustazah. Disinilah kita saling ingat, mengingatkan, saling sehat, menasehati. Jangan kita beranggapan ketika yang ditimpa musibah ustaz atau ustazah, lalu kita beranggapan beliau itu kan tahu, tidak usahlah kita kasih kata-kata sabar. Ingat Bapak Ibu, dikala orang ditimpa musibah, dia itu bisa dalam keadaan down, iman turun, akal pikiran sehat tertutup. Yang seharusnya dia orang yang berilmu, sadar betul ketika ditimpa musibah harus sabar, harus kuat dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Justru yang terjadi tidak seperti itu, tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Jadi menyebut kata-kata sabar itu memang mudah, tapi untuk merealisasikan dalam diri kita itu berat. Apalagi kita saat ditimpa musibah. Jadi kesabaran itu, kata Nabi, di waktu pukulan pertama. Ketika hari ini kita ditimpa musibah, bagaimana prasangka kita? Adakah kita tetap prasangka baik kepada Allah? Bagaimana sikap kita, ucapan kita? Apakah masih terkendali atau tidak? Kalau tidak terkendali, tanda kita tidak sabar dalam menghadapi musibah. Bukan besoknya, tapi di saat musibah itu datang. Jadi ketika ada tetangga kita yang ditimpa musibah, haknya sebagai tetangga kita datang untuk bertakziah. Lalu yang kelima, hak tetangga, apabila ada tetangga yang meninggal, iringilah jenazahnya. Ikutlah kita dalam penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan, kita hadir menyaksikan, kemudian terus mengafankan, menyolatkan, dan terakhir sampai di pengkuburan, sampai jenazah itu dikuburkan, kita ikut dalam penyelenggaraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli falahu qiratun." Barang siapa yang ikut menyaksikan, yang ikut menyelenggarakan jenazah sampai jenazah itu disolatkan, kata Nabi, dia mendapatkan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Besarkah gunung Uhud itu? Bapak Ibu yang haji bisa dilihat di Madinah. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang ikut menyaksikan, ikut menyelenggarakan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, kata Nabi, dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Inilah momentum, peluang, kesempatan bagi kita untuk
memperbanyak investasi amal akhirat kita dalam ikut penyelenggaraan jenazah, apalagi yang meninggal itu tetangga-tetangga kita. Lalu yang keenam, hak tetangga, kata Nabi, apabila tetangga mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira, bahagia kita, bergembira kita di atas kegembiraan, kebahagiaan tetangga. Sebaliknya, bersedih kita di atas kesedihan tetangga. Bagaimana selama ini yang kita rasakan ketika tetangga beli kendaraan baru, ketika tetangga membuat rumah baru, ketika tetangga mendapatkan rezeki yang melimpah, kesenangan dan kebahagiaan, kita sebagai tetangganya apakah ikut bahagia atau tidak? Secara haknya kita harus bahagia di atas kebahagiaan tetangga. Jangan sebaliknya, kita bahagia ketika tetangga susah, atau mungkin sebaliknya kita yang susah ketika melihat tetangga bahagia. Ini bukan sifat akhlak dari orang-orang yang beriman. Jadi hadis tadi Rasulullah mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakanlah tetangga. Caranya adalah penuhi atau tunaikan hak-hak tetangga. 6 yang menjadi hak-hak tetangga tadi. Maka sebaliknya, kita tidak boleh menyakiti tetangga-tetangga kita. Sampai-sampai Rasulullah 3 kali bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman seseorang, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, man ya Rasulullah, sia yang hendak beriman ya Rasulullah? Kata Nabi, allazi lam yu'min jarahu biwayikihi, yaitunya orang-orang yang tidak aman tetangganya disebabkan oleh perangainya. Kalau ada tetangga tidak merasa aman, merasa terganggu oleh perangai kita, wallah, Nabi bersumpah demi Allah, kita bukanlah bahagian dari orang beriman. Apa di antara contoh perangai yang membuat tetangga tidak nyaman? Misalkan kita yang punya kendaraan, baik sepeda motor atau mobil, kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, kadang-kadang parkir di depan pintu tetangga, parkir di depan gerbang masuk rumah tetangga, padahal itu adalah jalur tetangga keluar masuk. Kalau sudah ditutupi oleh kendaraan kita, maka ada hak tetangga yang kita rampas. Tetangga merasa terganggu, tetangga merasa tidak nyaman dengan yang kita lakukan, maka disebut perangai kita menyebabkan tetangga tidak nyaman, maka kita tidaklah termasuk orang yang beriman, kata Nabi. Yang kedua, mungkin ada di antara kita yang suka memelihara binatang peliharaan, binatang ternak, katakanlah ayam. Kita hidup bertetangga, kita pelihara ayam, tapi ayamnya dari pagi, siang, sore dilepas saja. Yang terjadi, ayam kita mengotori rumah tetangga kita. Pagi sudah disapu, sudah dipel oleh tetangga rumahnya. Setelah ayam kita lepas, kembali ayam itu mengotori taras atau rumahnya tadi. Besok juga seperti itu selalu. Akhirnya tetangga merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Sudah setiap hari membersihkan rumah dan lingkaran rumahnya, tapi tetap dikotori oleh hewan kita. Maka secara adab bertetangga, kita harus menjaga ayam tadi. Setidaknya kita ikatlah ayam tadi. Kalau tidak diikat,
Ya, boleh jadilah kita kurung gitu sehingga tidak mengganggu tetangga. Selama yang dilakukan oleh hewan kita mengganggu, yang hewan kita tidak berdosa. Yang berdosa itu si pemiliknya, karena sudah mengusik ketenangan tetangga. Walaupun penyebab ketidaktenangan itu adalah dari hewan. Hewan tidak berdosa, tapi kita si pemilik hewan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh binatang peliharaan kita. Begitu juga mungkin kita yang suka memelihara pohon di rumah. Rumah berdekatan, pohon kita besarkan, akhirnya pohon itu tinggi sehingga carangnya pun meluas. Dan bahkan daun-daun dari pohon kita berjatuhan ke halaman tetangga. Akibatnya halaman tetangga, rumah tetangga kotor. Setiap harilah dia sapu dari daun-daunan, ranting-ranting pohon kita yang berjatuhan ke rumahnya. Itu bisa menyebabkan tetangga merasa tidak nyaman. Selagi ada pohon kita yang jatuh ke rumah tetangga, tanggung jawab kita untuk membersihkannya. Atau kalau ingin pilih posisi aman, lebih baik kita pangkas dahan-dahan yang dahannya itu masuk ke lahan tetangga. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang punya mungkin televisi atau tape atau radio yang suka bermusik secara keras-keras. Kadang-kadang musiknya itu bisa sampai ke ujung rumah tetangga. Itu kan mengganggu dan mengusik kenyamanan tetangga. Apalagi sudah bermusik sampai di tengah malam. Tetangga mau beristirahat, terganggulah waktu istirahatnya. Kalau kita ingin memainkan musik, cukuplah untuk suara di rumah kita saja. Jangan sampai suara itu mengganggu tetangga kita. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, banyak bentuk perangai, sikap, perbuatan yang bisa menyebabkan tetangga merasa tidak nyaman. Apabila hal itu kita lakukan, demi Allah kata Nabi, kita belumlah dikatakan beriman. Dan ada juga yang dilaporkan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, ada si fulanah, kata sahabat, si fulanah itu seorang perempuan. Beliau rajin sholat malam, beliau juga rajin puasa sunnah, baik puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa-puasa yang lain, rajin berpuasa. Tetapi kata sahabat, ucapan lidahnya selalu menyakiti tetangganya. Dia rajin sholat sunat, rajin berpuasa sunnah, tetapi ucapan lidahnya selalu menyakiti tetangganya. Kata Nabi, la khairun fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya dan dia masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Jadi dalam hadis ini menasihati kita, jangan berbangga dulu dengan amalan yang sudah banyak. Amalan puasa banyak, amalan sholat banyak, amalan infak sedekah banyak. Jangan berbangga dulu kalau ada ucapan lidah kita pernah menyakiti tetangga-tetangga kita. Karena semua yang banyak itu, kata Nabi, la khairun fiha, tidak ada kebaikan padanya, malahan wahya finnar, dia itu berada di dalam neraka. Jadi gara-gara ucapan lidah, tetangga merasa terganggu, tetangga merasa terusik. Hal itu menjadi sebab hilang nilai kebaikan yang kita punya, dan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kita bertetangga ini hiduplah dalam saling tolong menolong, dalam saling membantu, meringankan, melapangkan
saling membahagiakan antara satu dengan yang lain. Hidup seorang diri jauh beda kenikmatannya dibandingkan dengan hidup dalam kebersamaan. Sebab kalau kita sudah menemukan titik sama, lalu kita hidup dengan kebersamaan, tidak ada pekerjaan yang berat apabila pekerjaan berat itu dikerjakan secara bersama-sama. Jadi satu nagari Sungai Buah ini, andaikan di negari ini masyarakatnya kompak, bersatu dan saling peduli dengan tetangga, bisa dipastikan tidak ada yang menderita dengan kemiskinan. Kenapa demikian? Karena di sini banyak orang kaya. Orang kaya membantu orang miskin dengan kelebihan harta yang dia punya. Dan juga tidak ada di negari ini orang-orang yang menderita karena susah keluar dari urusan-urusannya. Kenapa begitu? Karena di negara ini juga banyak orang cerdas, orang pintar yang memiliki otak cemerlang, yang bisa memberikan solusi, yang memberikan pandangan setiap ada masalah yang ada di negara ini. Kalau ada orang-orang bermasalah, mungkin masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan masyarakat, lalu mereka minta pendapat kita, bagaimana pandangan dan solusi dari kita. Kalau memang kita orang berpendidikan, otak cerdas, disitulah kita membantu mereka dengan ide-ide. Disitulah kita tempatnya membantu mereka berupa pikiran-pikiran. Jadi orang-orang yang kurang cerdas sangat terbantu dengan adanya masyarakat-masyarakat yang cerdas di suatu negara. Begitu juga Bapak Ibu, karena hidup ini juga ada orang yang lemah secara fisik. Tentu orang yang lemah ketika dibantu oleh orang yang kuat, maka hal ini akan tertutup kelemahannya. Jadi alangkah indahnya ketika kita hidup bertetangga, dan dalam hidup bertetangga saling menunaikan hak-hak bertetangga. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada Bapak Ibu dan kabatannya terlebih dahulu boleh, sebelum kita lanjutkan. Ya silakan Ibu yang di belakang. Iya. Iya. Nah, ini berkenaan dengan sampah. Ada sampah rumah tangga, baik berupa plastik misalnya, kantong dan lain sebagainya. Ada sampah dari pohon. Apabila sampah dari pohon, pohon itu tumbuh di tanah kita, berada di lingkungan kita. Lantaran angin, akhirnya sampah dari dahan-dahan kita melayang ke rumah atau ke lahan tetangga. Itu bukan dalam kategori yang kita maksud tadi Bapak Ibu, bahwa pohon yang kita punya itu kalau sampai ke lahan tetangga, pohon itu mestilah kita buang. Tapi kalau persoalan di bawah angin, itu di luar kuasa kita. Dan barangkali boleh jadi mungkin ada pohon, ya mungkin pohon dilasi, daunnya bisa sampai ke Singapura ini, Sungai Buah ini. Kalau itu persoalan di bawah angin. Kalau di bawah angin itu di luar hukum Bapak ya. Itu sudah kuasa Tuhan. Sekarang persoalannya pohon itu di tempat kita, kemudian sebagian dahannya mungkin mengenakan lahan-lahan tetangga kita. Itu yang tidak boleh. Apalagi nanti pohon itu berbuah, nanti jatuh hukumnya subhat. Misalnya kita punya batang duren, lalu berdahan lebat, sebagian dahannya ke lahan tetangga, lalu di lahan tetangga yang batang duren kita tadi berbuah,
Kira-kira apa hukum buah yang ada di lahan tetangga tadi? Minimal hukumnya subhat, Bapak Ibu. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, kata Nabi. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Antara keduanya subhat, dan subhat bisa jatuh hukumnya kepada haram. Jadi lahannya di lahan tetangga, urat dan batangnya adu di tanah kita, buah dan adu di lahan tetangga, minimal hukumnya subhat. Jadi kalau di padi aja sampai berbuah, bisa beberapa pilihan kata ulama. Di antaranya, kalau inyo berbuah, buahnya bagi dua. Atau nanti ketikanya lah panen, tawarkan kepada orang yang punya lahan, apakah inyo nio atau indak. Tapi yang paling aman, Bapak Ibu, seharusnya kita tebang, kita potong dahan-dahan yang sekiranya sampai ke lahan orang lain. Itu yang paling aman, sehingga buah-buahan kita betul-betul tumbuh di tanah kita, tidak memakan tanah orang lain. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi kalau daunnya sudah berada, batangnya di lahan kita, daunnya di lahan kita, tetapi karena faktor angin, akhirnya ya daunnya itu mungkin mengenai lahan atau lingkungan tetangga. Nah, itu mungkin salah satu di antara bentuk pengecualian, Bapak Ibu. Karena itu kerja angin dan itu bukan unsur kesengajaan kita. Tapi kalau sampahnya tadi sampah rumah kita, ya sampah rumah kita, karena terlalu tinggi tumpukan di rumah kita, akhirnya mungkin diserakkan oleh binatang atau mungkin dihembus oleh angin. Itu tanggung jawab kita membersihkan. Karena itu sudah jelas, sudah nyata bahwa yang berserakan itu adalah sampah betul-betul punya kita. Ya, karena sudah tumpukan besar, akhirnya dibawa anjing dan lain sebagainya. Ya itu Bu ya. Ya baik Bapak Ibu, barangkali waktu Isya sudah masuk. Demikian saja. Terima kasih dan diperbanyak maaf Bapak Ibu. Mungkin terdapat banyak salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.